Narmada menceritakan bagaimana dirinya menjadi janda. Dulu Narmada pernah hamil di luar nikah. Pacarnya meminta Narmada menggugurkan kandungan, tapi Narmada lebih memilih melahirkan dan membesarkan Suji seorang diri. Narmada tidak pernah menjalin hubungan dengan orang lain lagi karena Suji. Jika Narmada harus melakukannya, itu untuk Suji. Azad bisa memahami situasi Narmada. Azad juga mengerti kerinduan Suji dengan sosok ayah. Apalagi Azad sendiri tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah dalam hidupnya. Narmada dan Azad akhirnya sepakat menjalin hubungan atas desakan Suji. Tidak lama mereka melangsungkan pertunangan. Urusan pribadi tidak menghambat misi besar Azad. Saat ini dia bersama anak buahnya menargetkan Menteri Kesehatan India. Menkes sedang di atas panggung membanggakan kemajuan sektor kesehatan. Dia mengklaim fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah sudah bertaraf internasional. Saat itulah Kalki menembak dada Menkes. Semua orang jadi panik. Azad bergerak cepat menculik Menkes menggunakan mobil ambulan. Pihak keamanan setempat tertipu alias dibodohi. Menkes dibawa ke salah satu rumah sakit pemerintah. Azad tetap menggunakan identitas palsu sebagai Vikram Ratori. Dia bicara secara live telah menculik Menkes. Nyawa Menkes sedang terancam karena fasilitas rumah sakit tidak memadai. Dokter di sana tidak bisa melakukan operasi. Ratori alias Azad bernegosiasi lagi dengan Armada yang telah menjadi tunangannya. Kali ini Azad tidak menuntut tebusan uang. Azad hanya meminta kebenaran dari Sekretaris Kementerian Kesehatan, George, tentang peristiwa 3 tahun lalu. George takut bicara jujur. Jabatannya bisa hilang, tapi Menkes adalah sepupu Kali. Kali memaksa George bicara jujur demi keselamatan Menkes. George terpaksa menggelar jumpa pers untuk menceritakan peristiwa penting 3 tahun lalu. Saat itu, sekitar 60 anak masuk rumah sakit tempat Menkes saat ini. Para pasien mengalami keracunan. Iram yang saat itu menjadi dokter berjuang keras menyelamatkan semua pasien. Masalahnya stok tabung oksigen habis. Iram panik meminta bantuan George selaku kepala rumah sakit saat itu. Tapi George tidak peduli. George mengaku butuh waktu lama untuk mendapatkan tabung oksigen. Semuanya bisa dipercepat dengan uang suap. Tanpa suap, obat pun tidak bisa masuk rumah sakit. Iram mencari cara lain. Setelah bersusah payah, Iram berhasil mendapatkan tabung oksigen. Sialnya, semua itu terlambat. Sebanyak 57 pasien sudah meninggal dunia. Iram sangat terpukul. Andaikan saja dia bisa lebih cepat mendapatkan tabung oksigen, tentu tidak banyak korban akan berjatuhan. Hal yang membuat Iram patah hati, Menkes dan manajemen rumah sakit berusaha cuci tangan. Semua kesalahan ditumpahkan kepada Iram. Pengadilan memvonis Iram bersalah dengan tuduhan lalai menyelamatkan pasien. Iram dijebak sebagai pecandu narkoboy. Iram divonis penjara seumur hidup. Izin dokternya dicabut. Belum lagi Iram harus menerima hinaan dan cercaan dari masyarakat. Pengakuan jujur George membuat air mata Iram menetes lagi.